semua itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan yang paling utama adalah nikmat iman, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai seorang pendidik dan tenaga pengajar. Dan tanpa pula salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga aktivitas kita ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu pahala dari Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini, salah satu rekan kita akan menggunakan sosialisasi, yaitu berbagi implementasi aksi nyata modul 1-4 tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Hadijah MPD. Untuk itu mari kita secara aktif bersama mengikuti, semoga ada manfaat untuk kita sebagai pendidik, pengajar yang akan ditularkan kepada anak-anak kita nantinya. Dan untuk itu agar acara ini berlangsung dengan baik, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah sebagai permulaan dari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian secara singkat apa yang saya sampaikan ini. Sekali-kali mari kita ikuti secara seksama agar ada manfaat yang bisa kita dapatkan hari ini dan bisa sekali-kali bisa kita gunakan kepada anak. Demikian, dan kepada beliau dari Hadijah MPD saya persilakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Labuan Pandan dan rekan-rekan guru seperjuangan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mensosialisasikan tentang budaya positif, yaitu sesi berbagi terkait dengan tugas kami sebagai CGP modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah kita bersama-sama menelaah dan mempelajari serta memaknai apa sih tentang budaya positif tersebut. Saya langsung saja Bapak Ibu guru, tapi sebelumnya saya kita ucapkan bersama-sama rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Dan kedua kalinya selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jasa beliau sehingga kita bisa berada pada hari ini dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Kita langsung saja Bapak Ibu guru, modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun pada budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah nanti, ada beberapa poin di sini. Poin pentingnya, pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi serta 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan yang keenam, bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi di sekolah dengan segitiga restitusi. Kita lanjut Bapak Ibu guru yang saya hormati. Semua tentang budaya positif serta poin-poin yang tadi kita tidak bisa lepas dari disiplin. Karena disiplin ini adalah awal dari kita bisa mencapai
suatu tujuan. Apa sih makna disiplin itu? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan sehingga kita bisa dihargai dan bisa menghargai. Namun, kenyataannya dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Atau kalau kita mau singkat, kata disiplin itu relatif dengan ketidaknyamanan. Kalau kita disuruh untuk disiplin, kita biasanya tidak nyaman mendengar kata-kata itu. Itulah yang selama ini yang kita alami dan ketahui bersama. Nah, terkait dengan kata disiplin ini, teori apa yang menentang pengetahuan kita selama ini? Yaitu teori Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan kita. Jauh sebelum kita merdeka, beliau sudah mencetuskan suatu teori merdeka. Dan untuk saat ini, teori itu kita munculkan lagi dan dimunculkan oleh Menteri Pendidikan kita yang sekarang, bahwa merdeka ini diamanatkan dalam suatu kurikulum yang baru saja dicetuskan dan diuji coba, dan tidak semua sekolah sudah melaksanakannya, tetapi akan dilaksanakan secara bertahap. Seperti contohnya sekarang ini untuk sekolah-sekolah seperti sekolah di SDN 1 Labu Pandan ini baru kelas 1 dan kelas 4 saja yang menggunakan kurikulum merdeka. Ternyata makna merdeka itu sangat luas sekali. Bukan sekedar bebas artinya Bapak Ibu guru yang saya hormati, tetapi merdeka itu adalah bagaimana kita bisa memerintah diri sendiri, bukan mengekang, membebaskan orang lain tanpa batasan. Jadi merdeka itu hakikatnya adalah kita bisa merintah diri kita sendiri dengan berdisiplin untuk mencapai tujuan tertentu sehingga kita bisa menghargai dan dihargai oleh orang lain. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Itu juga terkait dengan teori Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut sifatnya umum atau universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Apa yang menarik dari nilai-nilai kebajikan universal atau yang terkait dengan kurikulum merdeka yang kita laksanakan dan terkandung pada nilai profil Pancasila, yaitu nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Dan nilai-nilai inilah yang menjadi amanat kita, tugas kita Bapak Ibu guru sebagai guru, bagaimana cara kita kelima nilai ini ada pada diri seseorang atau murid kita. Tentu saja kalau kita memberikan suatu untuk menanamkan nilai tersebut, kita sebagai guru itu harus menjadi terdepan melaksanakan itu. Maknanya di sini Bapak Ibu guru harus memiliki nilai-nilai ini dulu, baru bisa kita tanamkan kepada anak didik kita atau menjadi contoh teladan bagi murid-murid kita. Ini juga sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu adalah dia berada di depan sebagai teladan, kemudian berada di tengah, kemudian berada di belakang sebagai pendorong. Dan yang diharapkan oleh pemerintah kita adalah kita sebagai guru garda terdepan memberikan contoh-contoh kepada anak didik kita sehingga
kurikulum merdeka, bukan disiplin yang ketidaknyamanan. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan nilai-nilai profil Pancasila itu? Itu sesuai dengan teori motivasi perilaku manusia. Ada teori motivasi eksternal dan ada internal. Dan ini adalah contoh-contohnya Bapak Ibu Guru. Kalau dia motivasi eksternal itu nanti akan timbul suatu ketidaknyamanan pada diri yang kita minta untuk berdisiplin. Kemudian dari motivasi eksternal ini akan mendapatkan suatu imbalan. Jadi ada dua yang didapatkan oleh seseorang yang kita minta untuk berdisiplin. Pertama, ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, penghargaan atau imbalan. Nanti kita akan ketemu bahwa pada suatu kalimat bahwa penghargaan itu adalah suatu hukuman bagi seseorang. Dan apabila kita menanamkan pada diri anak motivasi internal ini, maka anak itu akan sukarela, ikhlas, sabar untuk melaksanakan disiplin sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai tanpa ada tekanan dari pihak lain ataupun dari pihak guru. Lanjut. Nah, ini sudah ketemu, didukung oleh penghargaan. Kalimat ini kalau kita baca mungkin masih kita bingung. Kenapa kita bisa dihukum oleh suatu penghargaan? Padahal kalau kita mendapatkan suatu penghargaan ini, Bapak Ibu Guru, kita merasa senang, bahagia ya. Itulah selama ini yang kita rasakan. Dan jujur sekali saya ini termasuk pendidik yang suka memberikan penghargaan kepada anak didiknya sebelum saya mengenal tentang budaya positif ini. Dan pertama kali saya mendapatkan materi ini, saya merasa terkejut dan merasa tidak setuju dengan kata-kata itu. Kenapa penghargaan yang kita berikan kepada anak itu menjadi suatu hukuman bagi mereka? Ternyata ada teori-teori dan alasan-alasannya. Salah satunya adalah bahwa kalau kita memberikan penghargaan kepada anak itu dalam jangka pendek, kemudian menghukum, sifatnya menghukum, kurang tepat dan tidak efektif. Hal ini bisa saya jelaskan atau kita pikirkan secara bersama-sama Bapak Ibu Guru kenapa bisa begini. Contohnya, saat Bapak Ibu Guru mendapatkan nilai 10 atau nilai teorinya setiap ulangan atau setiap ada tugas selalu yang pertama, biasa kita kasih A+ sama anak itu. Kita gaung-gaungkan sama temannya, ini hebat temannya ini, tepuk tangan dulu. Mungkin seperti itu kebiasaan kita. Bahkan tidak segan-segan seperti saya untuk memberikan penghargaan materi kepada anak itu. Ini sering sekali saya lakukan. Ternyata sekarang saya sadar bahwa saya telah menghukum anak didik saya satu kelas itu. Sudah saya hukum, bertahun-tahun saya hukum itu. Dan sekarang saya merasa sadar seperti itu. Ketika Bapak Ibu Guru memberikan penghargaan, baik itu materi, motivasi, kata-kata, jadi anak yang kita berikan penghargaan itu akan merasa tinggi hatinya atau merasa sombong bahwa sayalah yang paling dari teman-teman yang lain. Sehingga hukumannya berbentuk apa? Dia tidak mau mengembangkan dirinya sendiri. Oh, saya sudah cukup. Toh setiap ulangan saya aja yang mendapatkan nilai 10. Buktinya Ibu Guru selalu mengatakan kepada semua teman-teman bahwa saya yang terbaik. Nah, itu hukuman bagi yang mendapatkan penghargaan. Bagaimana dengan teman-temannya yang lain? Apa hukumannya? Anak yang lain akan merasa dikucilkan. Kemudian mentalnya akan semakin rendah. Bahkan anak yang terus berusaha untuk mendapatkan nilai banyak, toh akhirnya gitu-gitu saja hasilnya. Nanti anak tersebut itu akan berpikir begini, oh saya tidak usah belajar, nanti kalau belajar capek-capek begini, palingan nanti yang disanjung yang itu sama Ibu Guru atau Bapak Guru. Nah itu kata-kata yang tercetus dalam hati mereka. Mungkin dalam kesehariannya tidak bisa diomongkan, tetapi dalam hatinya seperti itu. Dan itu sudah dibuktikan oleh suatu teori-teori, makanya sampai dibuatkan ada modul budaya positif ini. Nanti selanjutnya akan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu Guru terkait dengan materi-materi ini. Nah, kemudian apa saja negatif dari penghargaan
hubungan antar guru, hubungan antar siswa. Kemudian menurunkan kualitas bagi anak yang kita kasih penghargaan tersebut. Mematikan kreativitas seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Padahal tujuan dari budaya positif ini adalah bagaimana seorang guru menanamkan pada diri anak didik kita untuk bisa mempunyai motivasi dari dalam dirinya, bukan karena dijanjikan sesuatu oleh Bapak Ibu guru atau diancam berupa hukuman maupun ketidaknyamanan. Misalnya anak didik kita ada yang sering bermain-main waktu kita menjelaskan. Jadi bentuk ancaman atau hukumannya biasa kita sebagai guru, nanti kalau kamu main-main saya keluarkan ke kelas. Nah, itu contoh. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan itu agar tidak dikeluarkan dari kelas, dia patuh. Tetapi dampaknya bagaimana saat ibu guru, bapak ibu guru tidak ada, bisa nggak anak itu seperti itu? Tidak akan bisa. Sudah kita buktikan bapak ibu guru ya. Jadi mereka akan main-main lagi. Mereka hanya takut saat kita mendampingi mereka. Nah, bagaimana agar mereka menyadari bahwa kalau saya main-main di dalam kelas saya tidak mendapatkan apa-apa, kasihan saya. Nah, merasa dirinya begitu itulah yang harus kita tanamkan menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai guru di pada saat implementasi kurikulum Merdeka ini. Dan melalui program CGP ini, Bapak Menteri Pendidikan kita mengemban tugas kepada CGP guru-guru penggerak ini untuk menjadi yang terdepan melaksanakan amanat pada kurikulum Merdeka ini. Kalau bisa mengajak teman-teman guru yang lain itu suatu kebanggaan bagi Menteri Pendidikan kita bahwa nanti keberhasilan kurikulum Merdeka ini yang memegang peran pentingnya adalah guru-guru penggerak kita. Kita lanjut Pak Guru. Bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, terkait dengan penghargaan itu suatu hukuman, bagaimana cara kita menghargai anak didik kita yang sudah capek-capek belajar. Nah, untuk menghindari menjadi suatu hukuman, Bapak Ibu guru bisa melakukannya secara khusus. Panggil berdua sama anaknya, kasih penghargaan secara pribadi, kemudian kasih motivasi. Bagaimana cara dia mempertahankan yang sudah didapatkan dan meningkatkan agar lebih baik lagi. Kemudian pengakuan secara pribadi, jangan secara klasikal seperti yang tadi itu menimbulkan iri dengki oleh teman-temannya yang lain, dan masih banyak sekali negatif dari apa yang sudah kita lakukan. Kemudian beri penghargaan atau pengakuan kepada semua murid tanpa terkecuali, karena sejatinya anak didik kita itu semuanya memiliki kemampuan yang sudah ada atau kemampuan khusus yang kadang-kadang kita sebagai guru tidak bisa melihatnya, dan itu harus kita hargai. Kita sebagai guru jangan cuma melihat hasilnya saja. Oh, anak ini dapat 100 hebat, tapi kita nggak pernah tahu prosesnya kayak seperti apa. Bisa saja nyontek, kemudian bisa saja anak-anak yang lain yang betul-betul prosesnya hebat, tetapi hasilnya karena psikologis mungkin berbagai macam gangguan. Kadang anak-anak itu prosesnya hebat, pada saat ulangan kok dia grogi, tidak bisa menjawab. Nah, semua itu harus kita telaah, sehingga kita sebagai seorang guru zaman ini, pada saat kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka, jangan cuma melihat hasilnya, tetapi lebih menghargai proses untuk mencapai itu. Nah, terkait dengan ini, disiplin itu, kita sering memberikan suatu hukuman kepada anak didik kita. Nah, sekarang itu tidak boleh Bapak Ibu guru ya, tidak diperbolehkan memberikan suatu hukuman kepada anak didik kita, baik itu berupa perkataan, apalagi fisik. Ini kita bisa dituntut Bapak Ibu guru, dengan kata-kata kita itu juga kita bisa dituntut oleh anak didik kita. Kenapa tidak diperbolehkan? Ini kembali lagi kepada teorinya Ki Hajar Dewantara. Semuanya kita kembali ke zaman sebelum kita merdeka. Ternyata alasan Pak Ki Hajar Dewantara mencetuskan teori itu, dia berasal dari pengalamannya
Ibu Guru, ada sebuah buku, saya lupa nama judul bukunya, tetapi saya pernah membaca kutipannya, bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara ini pernah membentak anaknya. Kemudian setelah itu akibatnya sampai seumur hidup dia merasa bersalah kepada anaknya itu. Karena suaranya yang keras membentak anaknya itu menjadi anak yang penakut, yang tidak bisa, mentalnya langsung rusak. Sampai dia mental emosionalnya itu, sampai dia meninggal pun bapak ini dia tetap merasa bersalah. Nah, oleh karena itu sejak saat itu dia membuat suatu teori bahwa anak itu kita perlakukan seperti anak, kita perlakukan jangan seperti hewan. Kita perlakukan bagaimana kita menghargai sejatinya manusia tersebut. Apalagi kalau kita bentak-bentak, biasa kan kalau kita keras suara kita itu siapa yang kita ucapkan untuk siapa misalnya kan. Kalau sesama manusia nanti diistilahkan seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadinya dari suara kita saja kita ini mulai beralih sekarang, kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan itu, paradigma yang kita pikir bahwa dengan bermain fisik, dengan memberikan hukuman anak-anak itu bisa menjalankan disiplin atau membantu anak-anak mencapai tujuannya. Tetapi tidak Bapak Ibu Guru ya, bahwa kita telah merusak generasi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Guru, marilah kita bersama-sama nantinya meninggalkan hal-hal kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu itu secara pelan-pelan. Mungkin merubah 100% sulit, karena saya saja yang sudah mempelajari ini Bapak Ibu Guru sering keceplosan untuk membentak atau marah. Mungkin bermain fisik saya memang sebelum ini tidak pernah, jarang sekali, tetapi sekedar membentak kalau anak terlalu nakal apa itu ya. Tetapi sekarang marilah kita bersama-sama untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu secara pelan-pelan. Hukuman dengan konsekuensi. Kita kembali ke layar Bapak Ibu Guru. Kapan dia menjadi suatu hukuman, kapan menjadi suatu konsekuensi? Hukuman bisa saja adalah konsekuensi. Konsekuensi bisa saja suatu hukuman. Kapan bisa ini termasuk ini? Hukuman akan menjadi suatu konsekuensi apabila Bapak Ibu Guru memiliki suatu kesepakatan dengan anak. Padahal misalnya ini contoh nomor 1, menyuruh anak mencatat 100 kali kok termasuk hukuman. Nah, mencatat 100 kali bisa menjadi tidak berupa hukuman apabila Bapak Ibu Guru punya suatu kesepakatan dengan anak sebelum ini terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Guru harus membuat suatu kesepakatan dengan anak didik kita. Yang namanya kesepakatan ada dua belah pihak di sana, bukan guru atau siswa saja. Berawal dari keyakinan kelas. Nah, apa bedanya keyakinan kelas sama kesepakatan kelas? Sama saja. Cuman kalau keyakinan itu nilai-nilai apa yang terdapat pada kesepakatan yang telah dibuat. Nanti Bapak Ibu Guru buat dulu kesepakatan kelasnya yang membuat anak, bukan Bapak Guru. Nanti kita akan ketemu sama perbedaan antara peraturan zaman dahulu atau tata tertib sekolah, tata tertib kelas dengan keyakinan kelas. Nah, kalau konsekuensi seperti ini, mengganti buku temannya, kalau merusak buku temannya ya harus diganti. Yang menyuruh anak mengganti siapa? Bapak Ibu Guru atau siswa sendiri? Iya, konsekuensi itu harus anak itu yang sadar bahwa saya telah salah merobek buku teman saya dan saya bertanggung jawab untuk menggantinya, bukan Bapak Ibu Guru yang menyuruhnya. Kamu sudah ini merusak buku temanmu, ayo diganti. Nah, itu nanti menjadi suatu hukuman kalau bahasanya seperti itu. Jadi biar tidak menjadi suatu hukuman, rangsanglah anak itu untuk menemukan kesalahannya sendiri, kemudian bagaimana cara mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Nanti ketemulah kita sama segitiga
restitusi. Apa restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana caranya? Kenapa harus diperbaiki oleh anak itu sendiri? Agar dia bisa kembali ke kelompoknya, kemudian mengajarkan kita untuk berkolaborasi. Anak itu berkolaborasi dengan guru sama siswa sendiri, teman-teman yang lain, untuk menyelesaikan suatu masalah ini menurut teorinya Gossen tahun 2004. Kita kembali ke keyakinan kelas. Caranya adalah nanti Bapak Ibu Guru kalau mau menerapkan budaya positif di sekolahnya, pertama-tama Bapak Ibu Guru membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang tadi. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Kalau ini secara umumnya menggunakan helm. Ini bagaimana contohnya di kelas? Contohnya di kelas sama saja dengan yang dulu Bapak Ibu Guru. Tidak ada bedanya. Aturan kelas atau tata tertib kelas sama. Bedanya adalah cara membuatnya. Kalau dulu zaman kita SD atau masih sekolah yang kemarin-kemarin saja Bapak Ibu Guru, siapa yang biasa membuat aturan kelas atau tata tertib kelas? Biasa, guru ya. Tiba-tiba kita ditempelkan sama Bapak Guru, datang-datang kita ke sekolah, saya ingat betul. Waktu SD juga kita lihat kok langsung ditempel, kita baca-baca, oh nggak boleh begitu. Bahkan kita membeli juga ditempelkan di luar tata tertib sekolah. Nah seperti itu kalau umumnya. Nah kalau sekarang itu nggak boleh Bapak Ibu Guru. Kita kalau kita membuat sendiri, kita memaksa anak untuk melaksanakan itu. Dan yang namanya memaksa nanti ada rasa ketidaknyamanan. Hubungannya rusak, guru sama siswa rusak. Siswa itu merasa terpaksa untuk melakukan itu. Karena dia terpaksa, maka dia akan secara tidak ikhlas untuk melakukan itu. Dia cuma melakukan itu apabila ada orang yang ditakuti. Itu. Nah, tetapi kalau kita membuat bersama, siswa kita yang mengusulkan sendiri, ini guru kita tidak boleh begini di dalam kelas. Ini kelas kita dulu, nanti ada lingkup sekolah. Kalau di kelas itu kalau lagi belajar kita harus tertib, guru. Nah, anak itu yang mengusulkan. Dan kita sebagai seorang guru cuma memfasilitasi mereka untuk membuat keyakinan kelas itu. Nah, saya sudah ini mempraktikkan membuat keyakinan kelas karena kami CGMP ini tiap modul itu setiap ada tagihannya. Keyakinan kelas ini sudah kami buat sebelum ini. Jadi saya sudah praktikkan juga di kelas saya, yaitu di SDN 2 Sambelia di kelas 3. Cara saya adalah ini cuma berbagi, dan masih banyak lagi macam-macam cara Bapak Guru yang lebih baik mungkin dari saya. Karena saya kelas 3, kemudian kita melatih anak membuat suatu kalimat. Jadi saya membagikan anak-anak kertas semuanya satu-satu, menulis apa yang diinginkan yang harus diyakini di dalam kelasnya. Tidak melihat kelas lain, cuma di kelas kita. Kemudian anak-anak maju ke depan menempel kertas-kertas itu. Setelah itu anak menggolongkannya. Yang mengusulkan tentang waktu, datang tepat waktu disatukan. Anak sendiri yang menggolongkannya. Sampai bagaimana cara membuang sampah, menjaga kebersihan kelas, semuanya digolongkan oleh anak-anak. Cuman kita memberikannya fasilitas saja. Nah setelah itu, setelah digolongkan, mungkin ada masalah nanti Bapak Ibu Guru, apalagi di kelas 1 banyak anak-anak kita yang belum lancar menulis dan membaca. Saya juga sudah temukan di kelas saya ada beberapa siswa, caranya tidak mungkin mereka bisa menuangkan pikiran mereka di kertas itu. Jadi bisa saja yang beberapa orang anak itu kita langsung wawancarai, dirangsang. Seandainya kalau Ibu Guru lagi nggak ada di dalam kelas, apa yang kamu inginkan? Oh, kita ingin kita tertib, guru tertib, tidak ada yang kelahi, tidak ada yang mengambil buku kita. Nah, kita luruskan kalimat-kalimat itu. Itu tugas kita sebagai guru, meluruskan. Cuma memfasilitasi anak membuat kalimat menjadi kalimat yang positif. Mungkin banyak yang bilang
negatifnya itu. Kita lanjut Pak Guru. Nah ini dia ya. Nah, misalnya tadi pernah saya jelaskan juga peraturan sama kesepakatan kelas itu sama, cuma cara membuatnya yang beda. Terus apa bedanya sama keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu nilai yang terkandung pada tindakan itu. Contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu nilainya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kenapa kita dilarang mengganggu orang lain? Untuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu komitmen kita dan untuk menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan nilainya dan menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, bisa saja di sini juga disiplin nanti masuk. Gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan. Nah seperti ini berlari untuk keselamatan dan keamanan. Nanti kita jelaskan kepada anak-anak kalau melakukan hal-hal ini dampaknya. Bisa saja kalau mereka lari saling tabrak kan, yang terganggu adalah keselamatannya. Dia jatuh kemudian kakinya bengkok, mungkin nanti kan itu dijelaskan secara baik-baik kepada anak-anak kita. Kita lanjut. Nah ini adalah salah satu video saya, bukti saya bahwa telah melaksanakan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bisa diputar Pak Guru contohnya. Ya, oh iya, nggak bisa dia, betul. Nanti di tempat lain karena ini PDF. Kita lanjut. Ini prosesnya saat anak memasang post-it. Kemudian ini saya lagi mengarahkan anak untuk menggolongkan keyakinan kelas yang sudah diajukan. Kita lanjut. Nah setelah itu pokoknya kita sebagai seorang guru itu cuma mengarahkan saja kepada anak-anak didik kita. Jadi yang berperan penting di sini adalah anak-anak didik kita. Nah terkait dengan masalah-masalah yang tadi itu, ada kebutuhan dasar yang harus kita penuhi juga Bapak Ibu Guru. Secara alaminya kita selalu ingin mendapatkan kasih sayang. Ini secara umum, baik itu anak-anak maupun yang sudah lansia, kita sebagai manusia itu selalu ingin ada kasih sayang diberikan oleh orang lain dan merasa diterima oleh orang lain. Kemudian kita selalu ingin berkuasa, kita ingin ada kekuasaan, kita ingin kebebasan, kita ingin bertahan hidup, kita ingin kesenangan ya. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Nah untuk mencapai kebutuhan dasar ini, sekarang bagaimana cara kita untuk mendapatkan hal ini? Itulah yang masih sulit kita laksanakan. Kadang kita untuk memenuhinya ada yang secara negatif dan ada yang secara positif. Begitu juga dengan siswa-siswa kita. Jadi di sini bagaimana cara Bapak Ibu Guru untuk menanamkan suatu kebiasaan atau budaya yang positif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tentu saja pada lingkungan yang positif dengan cara yang positif. Kita lanjut Pak Guru. Nah, sebagai seorang guru dalam menuntun anak untuk mencapai kebutuhan dasar tersebut, maka Bapak Ibu Guru posisikan dirinya. Bagaimana cara kita memposisikan diri kita? Ada 5 posisi kontrol seorang guru di kelas maupun di sekolah. Kadang kita sebagai penghukum, Bapak Ibu Guru ini ya, sebagai penghukum bisa dibaca apa saja yang kita perbuat sebagai guru apabila kita berada pada posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Dan di antara 5 ini Bapak Ibu Guru, posisi mana yang sering Bapak Ibu Guru lakukan?
Kalau saya sering di sini selama ini sebagai pembuat merasa bersalah karena saya jarang marah juga Bapak Ibu guru ya. Kalau marah palingan nangis, nyelit lah sama anak begitu ya. Nah ternyata kelakuan saya itu kurang sempurna selama ini. Posisi yang saya lakoni selama ini ternyata kurang tepat. Nah, Bapak Ibu guru bisa membacanya di sini dan mengingat, oh ternyata saya posisinya di mana. Nah, ini kebanyakan juga kalau saya lihat teman-teman yang lain berada di nomor 1 sebagai penghukum. Ada yang menyuruh anak angkat kaki di depan, ada yang menyuruh anak berjemur di lapangan dan macam-macam. Dan itu tidak bisa kita salahkan Bapak Ibu guru karena itu adalah kebiasaan kita secara turun-temurun. Oleh karena itu sekarang untuk tidak melakukan hal itu lagi, maka diberikanlah kami suatu materi tentang budaya positif ini dan kami bertugas untuk mengimbaskannya kepada Bapak Ibu guru yang lain. Insya Allah nanti ketemu juga sama teman-teman yang masih proses ini ya Pak Muslimin. Nanti kalau lulus CGT-nya nanti akan ketemu juga sama ini. Dan insya Allah kami yang sudah duluan bisa diajak berkolaborasi untuk ini pelaksanaan menyelesaikan setiap modulnya. Ya kita lanjut. Nah sebagai penghukum biasanya nada suara kita tinggi. Tetapi ada teman-teman kita yang biasa nada suaranya tinggi. Apakah itu termasuk dia penghukum atau tidak? Tentu saja itu bisa kita bedakan. Kita bedakan dari teks kalimatnya ya. Walaupun dia besar suaranya, tetapi kalau disuruh lagi ngambil jajan kan nggak mungkin marah gitu. Ya Pak Guru ya. Ya sering kita temukan nih. Pokoknya semua materi ini kita sudah lakukan dan kita temukan di lingkungan kerja kita. Kemudian kalau ini bahasa-bahasanya ya menuju begitu. Apalagi ada juga guru-guru lama ini kita tidak pungkiri, tidak menyebut-nyebut yang dulu. Ada yang menunjuk pakai tangan kiri biasa. Ya, nah, saya pernah ini selalu saya ingat pengalaman berharga saya perlakuan seorang guru waktu saya kelas 2 SD. Nah, waktu awal-awalnya CGP di modul 1.1 kita ditanya di sana pengalaman yang menyakitkan yang pernah Anda alami semasa sekolah. Dan bagi saya yang menyakitkan itu waktu saya kelas 2 SD. Yang menyakitkannya bukan saya yang menerima, tetapi dampak mental yang saya lihat itu sampai sekarang. Sehingga sejak saya jadi guru dan sebelum jadi guru, dalam hati saya tertanam saya tidak boleh kasar kepada anak didik saya. Dan sesuai sekali dengan ini, saya sangat setuju dengan materi ini walaupun saya belum bisa secara 100% melaksanakannya. Kita lanjut ini contohnya pembuat merasa bersalah. Nah kalau sebagai teman, kalau kita mengurus anak-anak yang salah itu ketawa-ketawa, senyum, kadang memakai kata-kata yang viral, yang biasa disebutkan di dunia maya, begitu kita mengungkapkannya kalau kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kalau pemantau itu kita kembali ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, mengingatkan kembali kepada anak didik kita bahwa mereka melakukan itu. Diingat lagi, kemarin kita sudah sepakat di kelas kita bagaimana. Oh iya, ternyata saya melanggar guru. Nah, lebih sempurnalah pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol seorang guru yang paling tepat adalah sebagai manajer. Sudah merangkum semuanya dari keempat posisi yang lain. Jadi kita di sana mengambil yang positif-positif dari setiap posisi itu. Nanti Bapak Ibu guru bisa baca bagaimana sikap kita sebagai manajer. Suara kita tulus. Itu kan seperti kita posisinya merasa bersalah. Bahasa tubuh tidak kaku, seperti kita memposisikan diri sebagai teman, mendekat ke murid sebagai teman juga.
Jadi ini sempurnanya di posisi kontrol manager. Kita lanjut Bapak Ibu Guru. Nah ini saya juga sudah melaksanakan menyelesaikan suatu masalah di kelas saya. Bisa saja nanti di sekolah, tetapi kalau di kelas itu kita berpatokan sama keyakinan kelas. Tetapi kalau masalah sekolah kita berpatokan kepada keyakinan sekolah. Di sini tugas kembali ke guru yang itu, nah contohnya ini sebenarnya video ini Bapak Ibu Guru, cuman kan ini PDF-nya penyelesaian segitiga masalah dengan segitiga restitusi. Jadi di sini anak-anak itu biasanya berkelahi, saling ganggu, saling apa. Cara kita menyelesaikannya adalah duduk bersama dengan siswa yang terlibat masalah itu, kemudian pembuat masalah itu kita arahkan untuk mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat. Setelah itu kita arahkan apa konsekuensi yang telah disepakati bersama apabila melakukan hal itu, sehingga bagaimana cara anak itu bertanggung jawab untuk menebus kesalahannya. Nah sampai seperti itu. Jadi semuanya itu anak yang berperan, bukan Bapak Ibu Guru. Biasanya kan kita kalau ada anak kelahi nih, sering kita lakukan ini, kita kumpulkan anak itu. Siapa yang mukul ini? Ini saling tunjuk. Kamu sudah mukul, langsung kita marahi yang ini, yang pembuat masalahnya. Kamu sudah pukul temanmu. Kamu dipukul bagaimana? Nah seperti itu bahasa-bahasa kita ya. Nah sekarang tidak seperti itu. Buat anak itu mengingat keyakinan yang sudah disepakati, kemudian konsekuensi apa yang harus dilakukan apabila melanggar keyakinan itu, dan bagaimana cara mereka untuk bertanggung jawab. Itu saja Bapak Ibu Guru materinya. Sebenarnya ini banyak sekali, cuma saya singkat-singkat saja. Ada 63 slide sebenarnya yang harus kita sampaikan. Cuma saya rangkum lagi menjadi beberapa slide dan semuanya sudah insya Allah sudah tercover semuanya dalam penjelasan ini. Nantinya kalau ada hal-hal yang kurang dipahami atau yang masih mengganjal terkait dengan materi ini, kita kasih kesempatan Bapak Ibu Guru untuk menanyakannya. Silahkan Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya bertanya sedikit dulu yang mengenai kecetusan dalam arti bersangka buruk terhadap kita untuk anak. Misalkan tadi Ibu Guru menjelaskan anak itu kita kasih semangat aja satu orang kan. Nah tadi yang lain merasa cetuskan bahwa ditinggalkan sama kita. Teknik-teknik apa saja cara kita mengatasi anak tersebut. Terima kasih Pak Guru atas pertanyaannya. Jadi saat kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita yang satu orang itu, secara umum di depan secara klasikal maksudnya itu yang harus kita hindari. Padahal kan selama ini seperti itu ya. Apalagi kalau dia menang lomba di kecamatan atau di kabupaten, bahkan sampai tingkat atas pun masih melakukan itu. Jangankan kita di kelas Bapak Ibu Guru ya, kita pamerkan anak itu waktu upacara bendera. Kita panggil juara satu lomba pidato, maju anak kita ya, langsung begitu. Seperti itu. Ada juga yang menang di kabupaten sampai berapa kali ditampilkan, di apel kecamatan ditampilkan, kemudian di kegiatan-kegiatan guru selalu ditampilkan anak itu. Coba dibayangkan Bapak Ibu Guru dampaknya bagi anak itu sendiri. Mungkin kita selama ini merasa bangga sekali, apalagi kalau Bapak Ibu Guru yang mendapat penghargaan itu. Kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu Guru, kita merasa sombong dalam hati kita. Walaupun di luar saya nggak sombong gitu kita, tapi dalam hati kita, oh saya ini hebat. Nah, seperti itu, itulah anak yang dirasakan oleh anak didik kita juga. Nah karena rasa yang itu dia meremehkan orang lain dampaknya. Kemudian bagi dirinya sendiri akan mengurangi kreativitas. Saya nggak belajar juga udah dielu-elukan sama ibu guru, saya sudah hebat, ini merasa bangga seperti itu negatifnya.
Nah, bagaimana cara kita agar anak itu untuk menghindari hal seperti itu, Bapak Ibu Guru, berikan penghargaan secara khusus. Kalau anak didik Pak Guru misalnya saat olahraga bagus kan, apalagi kita bawa lomba dia juara 1 seperti itu, kita duduk berdua, Pak Guru, ini kamu sudah hebat, ini anak dunia ini. Tetapi harus ditingkatkan lagi. Nah, secara umum seperti itu, jangan sampai di sini saja. Kamu jangan merasa bangga, terlalu bangga sehingga tidak mau meningkatkan kualitasmu lagi. Nah, kata-kata itu yang kita buat kepada anak didik kita. Ini memang sangat sulit Bapak Ibu Guru ya untuk melaksanakannya itu. Kalau kita berpikir saja, masa kita bisa arahkan kasih anak didik kita begini-begini. Padahal itu kan tujuan kita motivasi anak. Murni tujuan kita untuk memotivasi anak. Tidak pernah di benak seorang guru itu, biar anak itu sombong, biar anak yang lain-lain itu begini, ada sama sekali. Kita memberikan penghargaan selama ini adalah tujuannya motivasi untuk anak yang sudah mendapatkan dan motivasi bagi anak yang belum mendapatkan. Tapi itulah Bapak Guru, ternyata secara tidak sadar kita telah merusak mental anak didik kita. Itu saja jawaban saya Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Dia menanggapi sedikit mengenai apresiasi yang berujung pada hukuman. Sebenarnya tujuan utama kita guru memberikan penghargaan, apresiasi kepada siswa ketika dia mendapatkan sebuah prestasi adalah untuk menjadikan dia role model kepada teman-temannya yang lain. Kita ingin dia teman-teman yang lain ada contoh yang harusnya ini loh yang ideal yang kamu tiru, bukan kelompok si A, kelompok si B yang mungkin urak-urakan yang justru terkenal di sekolah. Biasanya itu terjadi. Nah, mungkin harusnya kita bukan menghindari apresiasinya, tapi kita perbanyak lagi di sekolah kompetisinya. Biar yang nakal, kan semuanya punya bakat. Kita apresiasi di semua bidang. Bahkan anak masing-masing beda, kita apresiasi apa kelebihan anak-anak. Jadi dia tidak merasa dibandingkan. Nah, bisa yang bisa olahraga, kemudian merasa rendah diri ketika melihat penghafal Quran misalnya, kan tidak bisa seperti itu. Itu menurut saya guru mungkin ada ya. Terima kasih Pak Guru masukannya, betul sekali Bapak Ibu Guru, dan saya setuju dengan pendapat itu, sangat setuju. Dan saya salah satu penentang kalimat penghargaan adalah suatu hukuman. Tetapi setelah dikaji berbagai macam teorinya bahwa itu sudah terbukti bisa merusak mental anak. Ini dimulai dari yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak bisa mengelak dari hal itu. Nah, tetapi bagaimana cara kita? Saya sangat setuju bahwa kita semakin perbanyak bidang kompetisinya, karena semua anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi masalahnya di sini adalah memberikan penghargaan kepada anak di halayak yang ramai, itu masalahnya. Tetapi kita akan secara pelan-pelan Bapak Ibu Guru ya. Pertama, ini salah satu caranya adalah usulannya Pak Guru tadi, perbanyak kompetisinya. Walaupun kita masih memamerkan anak secara umum, tetapi nanti mungkin saat memamerkannya itu dijelaskan, kemudian dikasih pemahaman kepada anak-anak yang lain. Bisa saja yang belum dapat nanti kita adakan ini kompetisi di bidang yang lain yang belum pernah kita lakukan. Jadi kita sama-sama gali kompetisi apa yang ada pada anak didik kita. Mungkin selama ini kita cuma mengadakan lomba olimpiade, itu kan materinya saja. Mungkin nanti kita adakan lomba yang berhubungan dengan materi praktiknya Bapak Ibu Guru. Kemudian kalau ada di sekolah kita yang kemampuannya ini seni baca Al-Quran, kita adakan mungkin itu. Kemudian ada ceritanya anak kita dia ikut ini pembinaan tahfiz di luar sekolah, kita adakan. Nah, mungkin seperti itu pelan-pelan saja Bapak Ibu Guru ya. Karena
ubah, sangat sulit sekali. Jangankan Bapak Ibu guru, saya saja yang sudah ini mempelajari ini tidak lepas, masih saja mau menentang kebijakan yang sudah ada. Kalau kita tidak secara serentak juga nggak bisa, termasuk memberikan anak ranking. Padahal itu kan sejak kurikulum 2013 sudah hendak ada ranking anak itu. Padahal di kolom-kolom yang kita isi aplikasinya mana ada bilang ranking anak, tapi sampai kita tulis tangan ya ranking anak, ranking 1 seperti itu kan Bapak Guru. Nah itu padahal kita diajak untuk meninggalkan ini pelan-pelan. Sebelum kurikulum merdeka ini sudah tidak ada penulisan ranking, tetapi kenapa kita masih sebagai seorang guru tidak bisa kita tentang secara plak gitu. Saya pun walaupun jadi CGP, nanti kalau udah lulus juga jadi guru penggerak tidak bisa menentang kebijakan di sekolah itu. Oh Pak Kepala Sekolah jangan buatkan anak ranking, misalnya seperti itu. Lalu kita nanti di rame-rame di rame-rame di protes sama Bapak Ibu guru yang lain. Nah sebenarnya saya kemarin pembagian rapot yang kemarin ini ingin sekali tidak menuliskan anak ranking juga, apalagi di kurikulum merdeka itu bukan tidak diperbolehkan, kita hindari penulisan itu. Tetapi ada di salah satu sekolah teman kita di Kecamatan Samberia ini, saya tanya-tanya melihat dari postingannya, saya langsung cek, itu banyak yang protes sekolahnya, banyak yang telepon wali murid, ada yang kesana, kenapa anak saya nggak dikasih ranking? Ada yang ini salah satu kecamatan kita yang tidak membuat, walaupun bukan sekolah penggerak, tetapi sudah kan mungkin paham Bapak Ibu gurunya ya, dengan sekilas membaca-baca modul, kemudian ada sosialisasi seperti ini. Katanya banyak yang nelpon, banyak yang chat, bahkan ada yang ke rumahnya yang merotes, kepala sekolahnya jadi sasaran. Kenapa nggak dituliskan? Dikira Bapak Ibu guru itu tidak mengolah nilai. Padahal kita sebagai wali murid ini, kita kasih contoh Bapak Ibu guru, karena bagaimanapun walaupun profesi kita sebagai guru, kita kan punya anak-anak juga yang sekolah. Jadi Bapak Ibu guru kalau anaknya nanti tidak dibuatkan ranking, jangan protes. Kadang ada saya dengar guru itu yang berpendidikan yang pertama protes ini, harus kasih contoh. Nah seandainya kalau saya mendengar ada teman-teman guru yang protes, misalnya mengungkapkan rasa itu, ya saya jelaskan bahwa sebenarnya ranking itu sejak kurikulum 2013 sudah tidak ada tempat menulis. Cuma kita saja sebagai guru memaksakan sampai tulis tangan di sana. Ya itu Bapak ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi, tinggal satu orang mungkin ya. Dan cek bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pelaksanaan apresiasi terhadap anak. Nah, seperti yang kita ketahui, psikologi anak itu juga tergantung dari didikan orang tuanya. Nah, bagaimana pengaruh menurut pengalaman Ibu, bagaimana pengaruh anak di sekolah untuk menerapkan sistem ini? Ya, bagaimana dampaknya gitu? Bagaimana pengaruh pendidikan orang tua? Bagaimana orang tuanya itu mendidik anaknya untuk menerapkan sistem ini? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan itu. Ini bagus sekali. Ini terkait dengan pihak yang terlibat dalam pendidikan yang belum sempat kita sentuh, yaitu orang tua siswa atau wali murid. Ini akan berkembang sejalan dengan pertanyaan yang diajukan, bahwa pendidikan orang tua itu sangat penting. Kemudian kedewasaan orang tua menyikapi itu juga sangat penting. Kadang ada wali murid yang pendidikannya tinggi tapi tidak dewasa memaknai suatu kebijakan. Jadi mereka karena merasa sudah tahu tentang itu, bahkan sebagai nomor satu untuk memberikan protesan atau apa kepada guru. Tetapi ada beberapa wali murid juga yang pendidikannya mungkin sampai SD, tetapi mereka dewasa menyikapi kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah, ya mendukung
program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi ada dua inti di sini. Pendidikan itu bisa berpengaruh, pendidikan juga bisa dipengaruhi oleh pendidikan orang tua. Yang kedua bisa dipengaruhi oleh kedewasaan orang tua dalam menyikapi kebijakan tersebut. Dan saya tidak setuju bahwa pendidikan orang tua itu dalam menyikapi kebijakan ini yang pendidikannya tinggi itu lebih bijak. Saya tidak setuju karena sering sekali kita temukan di lapangan, bahkan orang yang paham tentang pendidikan itu dia yang sering menentang kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin ada dua versi di sini ya, kemudian kedewasaan sama pendidikan orang tua. Nah itu ya. Jadi ini kita kembali ke sini. Harapan saya Bapak Ibu guru, kita sebagai seorang guru, pemberi teladan kepada anak didik kita, marilah kita lebih dahulu untuk membiasakan atau menanamkan budaya positif mulai dari diri kita. Karena sebagaimanapun Bapak Ibu guru tidak akan berhasil mengajak seseorang apabila tidak ada yang dicerminkan dari sikap kita. Dan tanpa kekerasan pun, kalau sikap kita menjadi yang terdepan, itu menjadi suatu panutan kepada anak didik kita. Kalau anak didik kita malas untuk nyapu misalnya, ya Bapak Ibu guru biasakan diri untuk nyapu di depan anak-anak, sehingga nanti anak-anak itu merasa malu. Kenapa ya Ibu guru kita nyapu kok kita duduk-duduk seperti ini? Nah itu ya. Ya, tambahan sedikit Bu Guru. Ada sedikit contoh yang sudah saya lakukan di kelas terkait dengan peraturan dan keyakinan kelas. Ada sebuah konsekuensi yang kami sepakati bersama dengan siswa ketika tidak mengumpulkan tugas, maka tugas yang tadinya terpengkalai itu dikerjakan selepas pulang sekolah. Anak-anak terlambat pulang. Nah, saya lakukan itu beberapa kali. Anaknya tidak menjadi efek jerah juga ternyata. Nah, ya, kira-kira apa solusinya? Ya, yang tadi itu Bapak Ibu guru salah satu contoh kasus ini. Sekarang saya tanya balik Bapak Ibu guru, pada saat membuat kesepakatan kelas itu, apakah dibuat bersama ataukah Bapak guru yang membuat kemudian memberikan langsung kepada anak yang sudah jadi kesepakatan itu? Bersama berarti sama dengan prosesnya itu ya. Nah, nanti setelah dibuat apakah sudah terpampang di kelasnya kesepakatan kelas yang telah dibuat? Sudah? Belum. Nah itu nanti diulang lagi Bapak Ibu guru ya, kalau memang sudah prosesnya sudah, nanti dibuatkan anak itu kemudian tempel di kelasnya. Sebelum ditempel Bapak Ibu guru mengesahkan dulu, sahkan bersama kepala sekolah, wakil siswa, sama gurunya. Bila perlu nanti sosialisasikan kepada wali murid tentang aturan kita, kesepakatan yang telah kita buat bersama, sehingga nanti waktu Bapak Ibu guru tidak memulangkan anak tepat waktu, bisa saja ngamuk orang tuanya kalau tidak disosialisasikan. Iya, seperti itu. Mungkin yang ini orang tua yang tidak bijak menyikapi itu kan bisa jadi bumerang bagi kita Bapak Ibu guru ya, bisa saja itu dipermasalahkan bahkan dibawa ke jalur hukum. Itulah yang harus kita hindari Bapak Ibu guru. Dan kenapa kepala sekolah harus mengesahkan itu juga? Karena beliau adalah penanggung jawab di sekolah itu. Nanti kalau ada apa-apa dengan kita, beliau jadi depan. Nah, itu jadinya kita dalam melaksanakan semua hal itu, walaupun kita merasa mampu, harus tetap berpatokan kepada pimpinan kita, manajer di sekolah itu. Nah nanti kalau semua kelas sudah melaksanakan itu, Bapak Ibu guru kumpul bersama lagi, dikembangkan keyakinan kelas masing-masing menjadi kesepakatan sekolah yang akan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Termasuk nanti di kesepakatan sekolah itu berlaku juga untuk Bapak Ibu guru tenaga pendidikan yang lainnya. Tuh Pak ya.
Bagaimana Bapak Ibu Guru, sudah cukup? Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu Guru atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membagikan beberapa pengetahuan yang ini pun masih sangat minim dan belum sempurna. Cuman saya berusaha untuk membagikannya kepada Bapak Ibu Guru untuk kita bersama-sama menerapkannya di dunia kerja kita, yaitu di sekolah, di kelas masing-masing. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu Bapak Ibu Guru. Kemudian mungkin ada selama penyampaian ini dan diskusi yang telah kita laksanakan ada hal-hal yang tidak berkenan, baik saya sengaja maupun tidak sengaja, jadi tolong dimaafkan dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.